Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Hidayah, NPM 2231035. Saya di sini akan menjelaskan tentang turunan bab 2.4 turunan fungsi trigonometri. Bab 2.4 turunan fungsi trigonometri. Untuk mencari dx atau sin x, kita menggunakan definisi turunan dan identitas penjumlahan untuk sin x plus h. Dx atau sin x sama dengan limit h mendekati 0 sin x plus h dikurangi sin x per h. Limit h mendekati 0 sin x kali cos h plus cos x kali sin h kurangi sin x per h. Limit h mendekati 0 min sin x 1 kurangi cos h per h ditambah cos x dikali sin h per h sama dengan min sin x kurung buka limit h mendekati 0 1 kurangi cos h per h kurung tutup ditambah cos x limit h mendekati 0 sin h per h. Kita buktikan bahwa limit h mendekati 0 sin h per h sama dengan 1 dan limit h mendekati 0 1 min cos h per h sama dengan 0. Turunan sin x sama dengan min sin x kali 0 ditambah cos x kali 1 sama dengan cos x. Demikian pula turunan atau cos x sama dengan limit h mendekati 0 cos x plus h kurangi cos x per h. Limit h mendekati 0 cos x kali cos h dikurangi sin x kali sin h dikurangi cos x per h. Limit h mendekati 0 min cos x 1 kurangi cos h per h dikurangi sin x dikali sin h per h sama dengan min cos x dikali 0 dikurangi sin x dikali 1 sama dengan min sin x. Teorema A. Fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Keduanya terdiferensiasikan dan turunan sin x sama dengan cos x, turunan cos x sama dengan min sin x. Contoh soal 1, cari turunan 3 sin x min 2 cos x. Penyelesaiannya turunan 3 sin x dikurangi 2 cos x sama dengan 3 turunan sin x dikurangi 2 turunan cos x sama dengan 3 cos x plus 2 sin x. Contoh soal 2, pada saat t detik pusat sebuah pelampung gabus berada y sama dengan 2 sin t cm di atas atau di bawah permukaan air. Berapa kecepatan garpu pada t sama dengan 0, pi per 2, pi. Penyelesaiannya, kecepatan adalah turunan posisi dan dy per dt. Pusat sebuah pelampung gabus berada y sama dengan 2 sin t cm di atas atau di bawah permukaan air. Berapa kecepatan garpu pada t sama dengan 0, pi per 2, pi. Penyelesaiannya, kecepatan adalah turunan posisi dan dy per dt sama dengan 2 cos t. Jadi ketika t sama dengan 0, dy per dt sama dengan 2 cos 0 sama dengan 2. Ketika t sama dengan pi per 2, dy per dt sama dengan 2 cos pi per 2 sama dengan 0. Dan ketika t sama dengan pi, dy per dt sama dengan 2 cos pi sama dengan min 2. Teorema B. Untuk semua titik x di dalam daerah fungsi, turunan tan x sama dengan sekon kuadrat x. Turunan sekon x sama dengan sek 2 tan x. Turunan cot x sama dengan min kosekon kuadrat x. Turunan kosekon x sama dengan min kosekon x kali cot x. Untuk soal 1, carilah persamaan garis singgung terhadap grafik y sama dengan tan x pada titik pi per 4,1. Penyelesaiannya, turunan y sama dengan tan x adalah dy per dx sama dengan sin kuadrat x. Ketika x sama dengan pi per 4, turunan sama dengan sekon kuadrat pi per 4 sama dengan 2 per akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi garis tersebut memiliki kemiringan 2 dan melalui pi per 4,1. Jadi y kurangi 1 sama dengan 2 dikali x kurangi pi per 4. Y sama dengan 2x kurangi pi per 2 ditambah 1. Soal 2,
Carilah semua titik pada grafik Y sama dengan sin kuadrat X yang mempunyai garis singgung mendatar. Penyelesaian, garis singgung adalah mendatar ketika turunan sama dengan 0. Untuk memperoleh turunan dari sin kuadrat X, kita gunakan aturan hasil kali. D per dx sin kuadrat X sama dengan D per dx sin X kali sin X, sama dengan sin X kali cos X ditambah sin X kali cos X, sama dengan 2 sin X kali cos X. Hasil kali sin X dan cos X adalah sama dengan 0 ketika salah satu sin X atau cos X sama dengan 0, yakni pada X sama dengan 0, kurang lebih X per 2, kurang lebih pi, kurang lebih 3 pi per 2, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Dia Pangestu dengan NPM 22310052. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus bab turunan di subbab 2.5 aturan rantai. 2.5 aturan rantai. Teorema A, aturan rantai. Misalkan Y sama dengan Fx dan U sama dengan Gx. Jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan Gx, maka fungsi komposit F bundaran G yang didefinisikan oleh F bundaran Gx sama dengan F Gx adalah terdiferensiasikan di X dan F bundaran G aksen X sama dengan F aksen Gx G aksen X, yakni turunan dx F bundaran G aksen X sama dengan F aksen Gx dikali G aksen X, atau dy per dx sama dengan dy per du, dy per du dikali du per dx. Penerapan aturan rantai. Kita mulai dari contoh penerapan ini dari fungsi yang diberikan pada awal pemaparan di atas. Contoh yang pertama, jika Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60, tentukan dxy atau turunan. Jawabnya, dimisalkan Y adalah pangkat ke-60 dari fungsi x tersebut. Maka Y sama dengan U pangkat 60 dan U adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Fungsi luarnya adalah Fu sama dengan U pangkat 60 dan fungsi dalamnya adalah U sama dengan Gx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Maka turunannya dxy sama dengan dx F dalam kurung Gx tutup kurung sama dengan F aksen U G aksen X sama dengan dalam kurung 60U pangkat 59 tutup kurung dikali dalam kurung 4X min 4 tutup kurung. Hasilnya sama dengan 60 dikali dalam kurung 2X kuadrat min 4X plus 1 tutup kurung pangkat 59 dikali dalam kurung 4X min 4. Contoh yang kedua, jika Y sama dengan 1 per 2X pangkat 5 min 7, tutup kurung pangkat 3, tentukan dy per dx. Jawabnya, kita misalkan dahulu, jika Y sama dengan 1 per U pangkat 3. Ini U pangkat 3 dipelajari ini, 1 per pangkatnya adalah 3, jadi 1 per U pangkat 3 bisa kita tulis menjadi U pangkat min 3 dan U sama dengan 2X pangkat 5 min 7. Maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan min 3U pangkat min 4 dikali 10X pangkat 4 sama dengan min 3 per U pangkat 4 dikali 10X pangkat 4 sama dengan min 30X pangkat 4 per 2X pangkat 5 min 7 tutup kurung pangkat 4.
Contoh ketiga, gunakan aturan rantai untuk menentukan dt. T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3 dalam kurung pangkat 13. Jawabnya, kita gunakan aturan rantai. Jadi, dt dalam kurung T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3 tutup kurung pangkat 13 sama dengan 13 per T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3 tutup kurung pangkat 13 min 1. Ini adalah turunan, kemudian turunan dikali turunan dt T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3. Ini kita gunakan aturan bagi menjadi T pangkat 4 plus 3, 3T pangkat 2 min 2, min T pangkat 3 min 2T plus 1 dikali 4T pangkat 3 per T pangkat 4 plus 3 dikali pangkat 2. Hasilnya menjadi 13T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3 dalam kurung pangkat 12 dikali min T pangkat 6 plus 6T pangkat 4 min 4T pangkat 3 plus 9T pangkat 2 min 6 per T pangkat 4 plus 3 dalam kurung pangkat 2. Contoh yang keempat. Jika Y sama dengan sin 2X, carilah atau tentukan dy per dx. Kita terapkan aturan rantainya menjadi untuk Y sama dengan sin U. Menjadi dy per dx sama dengan cos 2x. Kan turunan dari sin adalah cos. Dikali d per dx 2x sama dengan 2 cos 2x. Untuk contoh yang kelima, tentukan f aksen y di mana fy sama dengan y sin y kuadrat. F aksen y sama dengan y dikali d y sin y kuadrat ditambah sin y kuadrat dy y sama dengan y dikali cos y kuadrat dy kali dy y kuadrat plus sin y kuadrat dikali 1. Hasilnya sama dengan 2y kuadrat cos y kuadrat plus sin y kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Nurfiani dari kelas 1B dengan NPM 223100046 ingin menerangkan dengan materi aturan hasil rantai. Di sini kita akan menerangkan materi aturan rantai yang kemarin, yang di sini adalah contoh aturan rantai yang ke-6, yaitu carilah dx kurung buka s pangkat 2 di kurung buka 1 min x pangkat 3 per 1 plus ditambah x kurung tutup. Langkah pertama yaitu langkah pertama yaitu menghitung ekspresi ini, melakukan pembagian. Jadi pertama yaitu mencari aturan hasil bagi dulu, setelah itu kita menerapkan aturan rantainya. Pertama yaitu kita masukkan soalnya, setelah itu kita masukkan rumus dari aturan hasil bagi. Pertama yaitu kita yang di dalam kurung sini dan di dalam kurung kecil ini kita buka kurung yang sebelah yang besar ini, kita buka dan kita taruh satu plus contoh ke-6 yaitu mencari aturan hasil rantai. Yaitu pertama, carilah dx kurung buka x pangkat 2 1 dikurangi x pangkat 3 per 1
plus X kurung tutup. Di penyelesaiannya itu pertama kita melakukan penyelesaian dengan aturan hasil bagi. Kemudian setelah itu kita diubah ke aturan hasil rantai. Pertama yaitu kita masukkan soalnya, setelah itu kita memasukkan rumus aturan hasil bagi. Pertama yaitu 1 plus X, kita yang di bawah ini kita rubah, kita taruh di atas menjadi 1 plus X dx, X pangkat 2, X nya pangkat 2 dari sini kita taruh sini. Setelah itu kita taruh yang depannya 1 min X pangkat 3. Setelah itu X pangkat 2 nya juga kita masukkan seperti yang tadi. Nggak kebalikan sih, cuman kayak sama, kayak disamakan. Cuma bedanya itu di sini. Di sini ada kurangi. Kedua yaitu kita turunkan menjadi 1 plus X pangkat 2 dx, 1 dikurangi X pangkat 3 plus 1 min X pangkat 3 dx, X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, 1 dikurangi X pangkat 3 1 per 1 plus X pangkat 2. Setelah itu kita turunkan lagi, kita hitung menjadi 1 plus X pangkat 2. Kita yang depan sini ini kita masih sama masih satu turunan, masih sama caranya, yaitu ketiga kita lanjut 1 plus X pangkat 2, 3 dikali 1 min X pangkat 2 min 1 plus 1 dikurangi X pangkat 3 2X min X pangkat 2 1 min X pangkat 3. Setelah itu kita turunkan lagi, yang 1 plus X ini tidak bisa dirubah. Ini sudah sudah tetap tidak bisa dirubah lagi, dan ini masih sama. Ini sama seperti atasnya, 1 plus X min 3X pangkat 2, 3X pangkat 2 dari hasil ini. X pangkat 2 dikali 3 sama dengan min 3X pangkat 2 dikurangi, kita turunkan lagi, ditambah 2X dari hasil ini, 1 ditambah ini ditambah ini menjadi 2X, kita turunkan lagi. Setelah itu kita menjadi min X pangkat 3 dikali 1 min X pangkat 3 sama dengan 1 plus kita ini masih tetap. Setelah itu kita ini turunkan menjadi 1 min X pangkat 2 ditambah 2 min 5X ditambah X dikurangi X min 2 dikali 1 min X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 2. Setelah itu contoh 7, carilah D per dx 1 per 2x min 1. Penyelesaiannya yaitu kita turunkan menjadi D per dx 2x min 1 akar 3 sama dengan 3 dikali 2x min 1 dikurangi 2x min 1 pangkat min 3 min 1 D per dx 2x min 1 sama dengan 6 per 2x min 1 pangkat 4. Contoh yang ke-8 yaitu nyatakan turunan berikut dengan bentuk fungsi f(x). Anggap bahwa f dapat didiferensiasikan. Pertama yaitu dengan soal dx f(x) pangkat 3 dan b dx f(x) pangkat 3. Berarti ini ada dua soal. Kita penyelesaian yang pertama dari soal pertama yang A itu adalah langkah terakhir adalah menghitung ekspresi berupa penerapan fungsi f. Fungsi f ini di sini fungsi f yang terakhir yang sebelah dalam adalah u sama dengan x pangkat 3. Berarti depan nih f ini
yang di dalam kurung ini adalah X pangkat 3. Fungsi lainnya adalah FU. Berarti fungsi dari D yang selain fungsi F ini adalah fungsi U. Jadi pertama itu dx f x pangkat 3 kurung tutup f aksen x pangkat 3 dx x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2 f aksen x pangkat 3. Kenapa kok ini bisa jadi 3? Soalnya fx pangkat 3 itu dikali 3 hasilnya menjadi 3x pangkat 2 menjadi fx pangkat 3. Yang kedua yaitu B. Untuk ekspresi pertama kita akan menghitung fx dan kemudian mengangkatkan 3 hasilnya. Di sini fungsi sebelah dalam adalah U sama dengan fx dan fungsi sebelah luar adalah U pangkat 3. Jadi pertama kita menerapkan aturan pangkat kemudian aturan rantai. Pertama kita menerapkan aturan pangkat dahulu. Pertama yaitu dx fx pangkat 3 sama dengan 3fx pangkat 2 dx di dalam kurung buka f kurung buka x kurung tutup. Setelah itu menjadi hasil 3fx pangkat 2 f aksen x. Menerapkan aturan dari sini, dari contoh nomor 8 itu yang A ini kita menerapkan fungsi f menjadi menjadi f aksen. Yang kedua yaitu mencari menghitung fx-nya. Pertama itu kita mencari yang dari sini mencari aturan hasil bagi aturan pangkat dulu, setelah itu mencari aturan rantai. Contoh yang ke-9 yaitu cari dx sin 4x. Pertama yaitu kita harus mengingatkan bahwa sin pangkat 3 4x sama dengan sin 4x pangkat 3 masih ada dalam kurung, di dalam kurung sini dirubah kayak gini. Setelah itu kita turunkan menjadi aturan rantai dalam fungsi sebelah dalam. Pertama yaitu dx sin 3 4x sama dengan dx sin 4x pangkat 3 sama dengan 3 sin 4x 3 dikurangi 1 dx sin 4x. Sekarang kita menerapkan aturan rantai sekali lagi dalam turunan fungsi sebelah dalam. Nah, ingat yang tadi yang aturan fungsi yang taruh yang S pangkat 3 itu taruh di dalam. Seperti tadi dx sin pangkat 3 4x kita turunkan dari rumus ini dari hitungan sini kita turunkan menjadi sama, kita turunkan. Setelah itu kita hitung menjadi 3 sin 4x pangkat 2. Sin kalau kita mencari persamaan sin sama dengan sin sama sin itu menjadi turunan cos, berarti kan menjadi cos 4x dx 4x. Cos 4x nya itu dari sini, dari dx nya kan dari sin 4x dan dx 4x, jadi sama-sama turunan. Setelah itu kita sin 4x sin 4x pangkat 2 cos 4x kali 4. Kita ini dirubah menjadi x nya hilang, soalnya ini dari ini dan hilang menjadi sama dengan 12 cos 4 dikali 3. Kenapa hasilnya menjadi 2? Soalnya 4 dikali 3 cos menjadi 4x, jangan lupa 4 nya taruh sini juga. Sin pangkat 2, sinnya dari sin pangkat 2 nya dari sini, sin pangkat 2 ini dikali 4, 4 ini dari sini. Yang ke 10 adalah cari dx sin cos x pangkat 2. Penyelesaiannya dx sin cos x pangkat 2 cos x pangkat 2 dikali sin x pangkat 2 dikali 2x. Kita mencari pertama yaitu hasil dari cos dikali cos itu sama dengan kayak 1 dikali 1 itu sama dengan 1 kan. Setelah itu kita dikalikan 2 dari sini menjadi 2x sin
kita cari persamaan cos sama dengan kalau cos sama cos itu sama sin kalau cos sama dengan cos itu hasilnya kita turunkan menjadi sin S pangkat 2 dikali cos S pangkat 2. Kita mencari rumus ini cos sama sin diturunkan menjadi cos kali cos jamu X pangkat 2. Contoh 11 yaitu mencari grafik fx dan YGE seperti diperhatikan gambar 1, seperti gambar di sini bahwa gambar 1 di grafik untuk memproksimasi AF dikurangi G aksen 2 dan B sama FOG aksen 2. Penyelesaiannya yaitu pertama kita turunkan menjadi rumus teorema 2 dikali 3F dikali F dikurangi G aksen 2 sama dengan F2 dikurangi G2. Ini dari hasil ini dikali ini dikali ini. Dari gambar 1 kita dapat menentukan bahwa F2 dan sama dengan 1 dan G2 sama dengan min setengah. Ini kok bisa 1 dari mana? Dari gambar sini kita bisa, berarti kita menentukannya menggunakan gambar. Yang dari gambar 1 terus selanjutnya dari gambar 1 kita dapat menentukan bahwa F1 sama dengan setengah. Jadi menurut aturan rantai, yang kedua menurut teorema. Kalau yang menurut aturan rantai yaitu FOG aksen 2 sama dengan F aksen G 2, G aksen 2 sama dengan F1G aksen 2 sama dengan setengah dikurangi setengah sama dengan min 4. Berarti setelah itu kita buktikan menjadi AU sama dengan G. Kita turunkan rumusnya menjadi delta U sama dengan G dikurung buka X plus ditambah delta S dikurangi G X delta Y sama dengan F G X plus ditambah delta X dikurangi F G X sama dengan F U ditambah delta U dikurangi F U. Kita turunkan menjadi rumus dy per dx menjadi lim delta S mendekati 0, delta Y per delta X sama dengan lim delta S mendekati 0, delta Y per delta U sama delta kita dibalik, ini dibalik menjadi lim delta X mendekati 0, delta Y per delta U menjadi lim delta X mendekati 0. Ini juga terus setelah itu menjadi delta U per delta X. Karena G terdiferensiasikan di S, maka G kontinu di sana teorema 2,2A sehingga delta X sama dengan 0. Memangsal delta U 0 karena kan ini delta X-nya sama dengan 0 dan memangsa misalnya kayak delta U-nya juga harus 0. Jadi kita pertama itu mencari dy per dx sama dengan lim delta U mendekati 0, delta Y per delta U dikali lim delta S mendekati 0, delta U per delta S sama dengan delta dy per du dikali du per dy. Jadi ini tuh kayak membalikkan rumus. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Melia Putri dengan NPM 223100053 akan menjelaskan tentang materi 2.6 yaitu turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Operasi diferensial mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen. Jika f aksen sekarang kita diferensikan, kita masih tetap menghasilkan fungsi lain. Dinyatakan oleh f2 aksen dan disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya, dia belum diferensikan lagi. Dengan demikian menghasilkan f3 aksen yang disebut turunan ketiga dari f. Turunan keempat dinyatakan f4, turunan kelima dinyatakan 5, dan seterusnya.
Contohnya, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Ini adalah fungsi aslinya. Kita harus menghasilkan fungsi baru, yakni f aksen x sama dengan 6x pangkat 2. 6x pangkat 2 dihasilkan dari 2x pangkat 3 min 8x. 8x dihasilkan dari 4x pangkat 2 plus 7. Lalu kita mencari turunan kedua, yakni f2 aksen x sama dengan 12x. 12x dihasilkan oleh 6x pangkat 2 min 8. Lalu kita mencari turunan ketiga, yakni f3 aksen x sama dengan 12. Lalu kita mencari turunan keempat, yakni f4 kali x sama dengan 0. Ini adalah cara penulisan turunan dari y sama dengan fx. Lalu contoh 1. Jika y sama dengan sin 2x, cari d pangkat 3 y per dx pangkat 3 atau turunan 3. Lalu turunan keempat y per dx pangkat 4 dan turunan ke-12 yaitu d pangkat 12 y per dx 12. Ini adalah turunan pertama. dy per dx sama dengan 2 cos 2x. Lalu kita mencari turunan kedua yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan min 2 pangkat 2 sin 2x. Turunan ketiga d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan min 2 pangkat 3 cos 2x. Turunan keempat d pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sin 2x. Turunan kelima yaitu 2 pangkat 5 sin 2x. Turunan ke-12 yaitu d pangkat 12y per dx pangkat 12 sama dengan d pangkat 12 sin 2x. Contoh kedua, sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisi S memenuhi S sama dengan 2t pangkat 2 min 12t plus 8, di mana S diukur dalam cm dan 1 dalam detik dengan t lebih dari sama dengan 0. Tentukan kecepatan benda ketika t sama dengan 1 dan ketika t sama dengan 6. Kapan kecepatannya 0, kapan kecepatannya positif. Jadi, jika kita menggunakan lambang v kali t untuk kecepatan pada saat t, maka v kali t sama dengan ds per dt sama dengan 4t min 12. Jadi, v1 sama dengan 4 kali 1 min 12 sama dengan min 8 cm per detik. F6 sama dengan 4 kali 6 min 12 sama dengan 12 cm per detik. Kecepatan 0 ketika 4t min 12 sama dengan 0 yaitu ketika t sama dengan 3. Kecepatan positif ketika 4t min 12 lebih dari 0 atau ketika t lebih dari 3. Skema diperhatikan dalam gambar 1. Nih. Tentukan saja benda tersebut bergerak di sepanjang sumbu S, bukan pada jalur berwarna di atasnya, tetapi jalur warna memperlihatkan apa yang terjadi pada benda itu. Di antara t sama dengan 0 dan t sama dengan 3, kecepatan negatif benda bergerak ke kiri atau mundur. Pada saat t sama dengan 3, dia diperlambat ke kecepatan 0. Kemudian mulai bergerak ke kanan ketika kecepatan positif. Jadi kecepatan negatif berkorespondensi dengan bergerak ke arah berkurangnya S. Sekarang kita memberikan tafsiran fisik mengenai turunan kedua d pangkat 2 S per dr dt pangkat 2. Tentu saja ini hanya turunan pertama dari kecepatan. Jadi ia mengukur laju perubahan kecepatan terhadap waktu yang mempunyai nama percepatan. Jika percepatan dinyatakan oleh A, maka A sama dengan dv per dt sama dengan d pangkat 2 S per dt pangkat 2. Dalam contoh 2, S sama dengan 2 dt min 12t per plus 8. Jadi V sama dengan ds per dt sama dengan 4t min 12. A sama dengan 2 pangkat 2s per dt pangkat 2 sama dengan 4. Ini berarti
bahwa kecepatan bertambah pada suatu tingkat yang tetap sebesar 4 cm per detik. Setiap detik yang kita tuliskan sebagai 4 cm per detik atau 4 cm per detik persegi. Contoh ketiga, sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat mendatar sedemikian rupa sehingga posisinya pada saat T dinyatakan oleh S sama dengan T pangkat 3 min 12T kuadrat plus 36T min 30. Di sini S diukur dalam desimeter dan T dalam detik. Kapan kecepatan 0, kapan kecepatan positif, kapan titik itu bergerak mundur yakni ke kiri, kapan percepatannya positif. Jadi A, V sama dengan ds per dt sama dengan 3t kuadrat min 24t plus 36 sama dengan 3 kali t min 2 kali t min 6. Jadi V sama dengan 0 pada t sama dengan 2 dan t sama dengan 6. Untuk B, V lebih dari 0 ketika t min 2 kali t min 6 lebih dari 0. Jika mempelajari bagaimana memecahkan persamaan kuadrat dalam subbab 0.2, penyesalannya adalah t kurang dari 2 atau t lebih dari 6 atau dalam notasi interval min tak hingga, 2. Contoh 4. Dari puncak sebuah gedung setinggi 160 feet, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 64 feet per detik. A. Kapan bola mencapai ketinggian maksimum? Penyelesaian. Misalkan T sama dengan 0 berkorespondensi dengan saat pada waktu bola dilempar, maka S 0 sama dengan 160 dan V0 sama dengan 64. V0 positif karena bola dilempar ke atas. Jadi S sama dengan min 16T kuadrat plus 64T plus 160. V sama dengan ds per dt sama dengan min 32T plus 64. A sama dengan dV per dt sama dengan min 32. Soal B. Berapa ketinggian maksimumnya? Pada T sama dengan 2, S sama dengan min 16 kali 2 pangkat 2 plus 64 kali 2 plus 160 sama dengan 222 feet. Soal ketiga, kapan bola membentur tanah? Bola membentur tanah pada waktu S sama dengan 0, yakni ketika min 16T pangkat 2 plus 64T plus 160 sama dengan 0. Pembagian oleh min 16 memberikan T pangkat 2 min 4T min 10 sama dengan 0. Maka rumus ABC menghasilkan T sama dengan 4 plus minus akar 16 plus 40 per 2 sama dengan 4 plus minus 2 akar 14 per 2 sama dengan 2 plus minus akar 14. Hanya jawaban positif yang masuk akal. Jadi bola membentur pada tanah T sama dengan 2 plus akar 14 sama dengan 5,74 detik. Soal D, dengan laju berapa bola membentur tanah? Pada T sama dengan 2 plus akar 14, V sama dengan min 32 kali 2 plus akar 14 plus 64 sehingga min 119,73. Jadi bola membentur tanah pada laju 119,73 feet per detik. Soal E. Berapa percepatan pada T sama dengan 2? Percepatan selalu min 32 feet per detik. Ini adalah percepatan gravitasi di dekat permukaan laut.